Hari ini kita akan bahas pasien kita yang nomor 333 ya kalau nggak salah ya. Seorang pasien laki-laki dengan nyeri dada tapi dengan ECG yang it looks like normal, seperti normal. Apa yang sebenarnya yang terjadi pada beliau? Oke, tapi sebelum kita mulai, saya ingin kita berdoa aja sebentar, kira-kira 10 detik untuk para semua yang menjadi korban di Palestina. Ya, 10 detik aja. Oke, so soal kita 333 ada seorang laki-laki 42 tahun ya, dengan keluhan dada nyeri dan panas 3 jam yang lalu. Jadi onsetnya di 3 jam. Ya. Beliau perokok, tetapi secara hemodinamik stabil. Ini adalah ECG-nya ya. Hasil troponinya normal dan hasil fototorak normal. Ini langsung saya sampaikan di depan, ini masuk ke UGD. Kemudian waktu itu kalau tidak salah hari libur ya, EKG-nya demikian, ditunggu di UGD, dan hasil troponnya normal, dan hasil foto toraknya juga normal. Ini ECG-nya. Apa yang kita dapat dari ECG ini? Gitu. Ini ada beberapa teman yang sudah menjawab di Telegram, Mas Aidil. Intinya adalah beliau menjawab, ini kemungkinan kayaknya kelainan koroner nggak ada nih. Ya. Irama sinus dengan left posterior vascular block ya, left vascular block berarti satunya negatif, AVF positif. Ya. Cuma ini masih bifasik ya sebenarnya satunya ya, jadi belum sangat negatif banget ya. Kemudian pembesaran tidak ada, ya, hampir sama. Diagnosisnya adalah menurut Mas Aidil ini GERD. Ya. Kemudian Mbak Dita Ayu, saya mengambil Mas sama Mbak ya. Saya kira sih rata-rata semuanya masih lebih muda daripada saya. Bacaan EKG-nya kesannya sinus ritem dan diagnosanya juga GERD ya, indeksi ranitidin, antacid dan lain-lain. Kalau Mas Fatur ini menjawab adanya slight ST depression di V1 sampai V6 satu dan awal dengan resiprocal estelvasi di AVR. Subendocardial ischemia. Mari kita lihat ya, benar apa enggak. Yang ini juga sama. Ini nanti yang ECG2 belum tak tunjukin ya. Slightly ST depression. Tapi pertanyaan apakah ini tuh khas apa enggak? Masalahnya resiprokal di V1 V6 satu AVL kan harusnya di inferior ya. Satu AVL kalau ada ST depresi harusnya di inferior. Inferiornya misalnya ada ST elevasi. Di sini 2-3 AVF-nya nggak ada ya. Jadi nggak. AVR bisa menjadi suatu resiprokal ketika ST depresi yang di sini tuh dalam-dalam banget gitu ya. Kalau ini kayaknya bukan resiprokal, memang ada slightly ST elevasi tapi sangat minimal, mungkin 0, ininya mungkin 0,5 ya mungkin ya, atau mungkin malah nggak ada itu. Tapi sebenarnya tidak khas. Subendocardial ischemia. Kemudian kalau Dokter Thomas menjawab dengan subendocardial ischemia, ada eskalasi di apa? ST depresi di V2 sampai V6 ya. Tadi ST depresinya sebenarnya tidak signifikan ya. Ya, tidak terlalu khas banget. Tidak terlalu khas banget. Di sini mungkin ada sedikit ya, mungkin 0,5 mili ya. Tapi not really significant. Ya, makanya saya bilang judulnya itu hampir normal karena tidak kelihatan gitu. Nanti kita lihat di ECG serialnya ya. Dr. Thomas curiga ini suatu non elevasi ACS ya. Berarti kan mengarahnya ke karena troponnya negatif anu ya, apa namanya? Unstable angina ya. Nitrat sublingual, morfin tetap di terapi sebagai ACS kalau Dr. Thomas. Kemudian ini saya masih belum tahu nih Mbak atau Mas ya. STCBC di 1 AVL, ST elevasi di AVR, subendocardial unstable angina, loading di APT, nitrat, dan lain-lain, planning echo, dan lain-lain. CXR, ya, antikoagulan, tetap dia diagnosa sebagai suatu unstable angina. Kemudian, nah ini kalau Mas Uti Lahabu, ini
curiganya angina prince metal, tapi juga memberikan esomeprazole. Jadi masih bingung nih antara apa ini ya, apa GERD atau chest pain yang lain ya. Ini Mas FD langsung STEMI equivalent. Sebenarnya tidak terlalu khas untuk STEMI equivalent. Kita pernah beberapa membahas pasien dengan ST depresi yang kelihatan sangat jelas, ST elevasi yang sangat jelas di AVR. Pada pasien ini memang ECG-nya tidak terlalu khas. Ya hampir normal lah gitu. Apakah harus langsung angiografi? Ya itu juga pertanyaan. Nanti saya bahas ya. Jadi ini saya share di apa namanya? Story, ada pooling, apakah ada spesifik STT changes? Sebagian besar menjawab ya. Sebenarnya menurut saya ini tidak khas, ya, tidak spesifik kalau menurut saya. Ya, kita tahulah ada beberapa ECG yang lebih khas daripada ini. Ya, even itu misalnya saya beberapa menjawab sebagai subtle STEMI misalnya dengan ST depresi yang khas di satu AVL, maka ST elevasinya terutama ya di 2-3 AVF ya, subtle STEMI gitu. Jadi akan kelihatan resipro. Kalau ini nggak begitu jelas. Kalau teman-teman menjawab ini suatu ST elevasi di AVR berarti kan left main, ya kan? Left main. Nah, rata-rata menjawab ini ST elevasi di AVR, ST depresi V2 sampai V6. Ini resiprokal ST elevasi di AVR berarti mengarahnya ke left main disease atau triple vessel disease, ya kan? Sebenarnya tidak terlalu khas. Saya ada beberapa kasus yang khas banget ke arah suatu left main atau triple vessel disease. Beberapa menjawab iya, ada, tapi sebagian menjawab tidak. Kalau saya sih terus terang menjawab tidak ya. Kemudian diagnosanya apa? Lah ini yang agak, karena diagnosa ini kita tidak hanya sekedar ECG ya, tapi kita melihat pasien juga. Kalau X-ray-nya normal ya, kita tahulah kalau kita melihat X-ray misalnya ada pembesaran mediastinum dan lain-lain, ya mungkin kita mengarah ke yang lain gitu ya. Jadi DD-nya teman-teman bolehlah menjawab di depan non-ST elevasi ACS atau observasi chest pain, karena kita memang belum tahu persis ini dari mana gitu ya. Itu masih bisa. Tapi kalau STEMI kayaknya enggak ya. Kalau GERD ya sebenarnya masuk, karena kalau sudah GERD berarti kita yakin ini bukan jantung kan, gitu. Masalahnya di situ. Jadi antara yang non elevasi ACS atau observasi chest pain, menurut saya sih. Kalau STEMI jelas enggak. Kalau GERD ya oke, enggak apa-apa. Nanti kita lihat kira-kira GERD apa enggak. Apa yang dibutuhkan oleh teman-teman? Ini serial ECG 30%. Kemudian troponin ya. Tapi ternyata terakhir kan troponnya udah negatif. Nah, memang di UGD tidak dilakukan serial ECG. Tidak dilakukan di ECG. Di depan itu tidak dilakukan serial ECG. Echo, ada yang jawab echo. Kalau dari ini semua, yang paling hemat murah itu adalah serial ECG ya, 15 sampai 30 menit sekali. Tetapi memang kalau menurut Gaten serial ECG itu dianggap tidak terlalu bisa menegakkan diagnosis karena kadang-kadang beberapa di serial ECG juga tidak tampak. Maka yang paling penting adalah troponin ya. Ini kalau kita belum tahu troponinnya normal, maka yang paling penting adalah troponin, pemeriksaan troponin. Setuju. Dan ini sudah dilakukan pemeriksaan troponin di UGD ya dengan hasil HS tropinya sekian, 1,5 nanogram per liter dengan no cardiac symptom itu kalau di laborat kita adalah kurang dari 2. Jadi ini dianggap very low ya, sangat rendah, almost normal, kurang dari 1,5 kan, berarti sangat rendah ya, sangat normal, very low. Nah, ini di echo, echonya sebenarnya saya lakukan waktu pasien udah masuk ya, udah masuk, tapi intinya normal echo gitu. Udah masuk dan udah ketemu saya gitu. Terapinya injeksi PPI ya, di UGD mendapat injeksi PPI ketorolac, kemudian diberikan ekstra bisoprolol 5 mg dan juga diberikan isosolvit ya. Teman di UGD juga agak bingung ini apa nih ya. Kebetulan ya ini dengan asuransi pemerintah ya, asuransi aku kok ngomong asuransi pemerintah, asuransi lah ya, asuransi yang agak terbatas. Artinya apa yang dilakukan oleh teman sejauh di UGD itu sudah cukup baik ya. Meriksa troponin itu udah mahal kan, ECG dan lain-lainnya udah cukup boros gitu ya. Nah, kemudian waktu itu hari libur kebetulan saya tidak jaga. Kemudian pas hari saya hari Seninnya saya pasiennya akhirnya ke saya gitu. Ya.
Waktu saya pagi lihat, saya minta EKG. Tak tungguin EKG-nya seperti ini. Keluhannya nyeri dada itu masih ada, tapi sudah sangat berkurang daripada kemarin. Mungkin ini PPE-nya udah kerja, gitu ya, kita berpikir gitu. Dan kalau kita lihat, ECG-nya kira-kira berubah enggak dengan sebelumnya? Lihat ini di lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, ya. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Kita bandingkan dengan sebelumnya, lead 1, lead 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ya, sebenarnya secara ECG tidak banyak berubah banget. Memang di V2, V3 yang ini tuh ininya agak naik ya V2, V3. Tapi malah nyeri dadanya itu berkurang. Ya. Nyeri dadanya berkurang. Yang V2, V3 ini T-nya agak lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, tinggi daripada sebelumnya, tetapi sebenarnya malah nyeri dadanya berkurang. Saya kira kalau kayak gini kita anggap sebagai suatu STEMI yang karena berbeda kayaknya juga kurang pas ya. Beberapa tadi Mbak siapa Mas atau Mbak tadi jawab ini seperti hiperakut T. Jadi dia bertambah berat jika ya early onset STEMI, tapi tidak gitu. Nah, ada yang ini tadi di story saya bilang troponin normal ECG-nya ini. Masih ada yang jawab STEMI. Aduh, bukan ya, ini bukan STEMI ya. STEMI nggak jelas banget, STEMI-nya tuh nggak jelas. Kemudian non STEMI atau observasi chest pain atau GERD, ya mungkin GERD udah yakin ini pasti bukan jantung. Ya. Terus ada beberapa respon, ini ada yang ECG serial, perikarditis, GERD, CT scan kardiak, treadmill test, dan lain-lain. Apakah setuju Prince metal angina ya? Prince metal angina itu berarti suatu kondisi di mana terjadi vasospasme dari koroner ya. Atau chronic coronary syndrome, banyak yang setuju, 77%. Jadi ini bukan ACS menurut sebagian teman-teman. Kemudian stress test. Stress test berarti treadmill. Banyak yang setuju ini di treadmill. Kemudian CT scan kardiak. Nah, ini sebenarnya adalah kalau kalian membaca guideline ini pada kondisi yang troponin normal, itu salah satunya adalah opsinya adalah CT scan. Ya, CT scan. Kemudian echo normal, apakah perlu PCI? Ini ada yang menjawab PCI 21%. Sebenarnya sih datanya enggak cukup kalau kita mau melakukan langsung suatu PCI, itu enggak cukup datanya. Jadi ini ngingetin aja sebelum saya lanjut bahwa chest pain di UGD kita harus ingat ada ACS, acute aortic dissection, pulmonary embolism, tension pneumotorax, tamponade misalnya, kemudian mediastinitis ya, esophageal rupture ini kebetulan saya belum pernah dapat nih kalau mediastinitis ini. Kalau pulmonary emboli AAD ini beberapa dapat ya. Jadi intinya kalau dia nyerinya hebat banget, tiba-tiba bukan nyerinya sangat kayak dirobek, ini saya pernah dapat nih, dia aortic dissection ya. Pneumotorax, pulmonary embolism juga mendadak, sesaknya mendadak Mas. Kalau tapi pulmonary embolism sebenarnya tidak nyeri ya, lebih banyak ke sesak. Kalau dia muntah-muntah berat mungkin ruptur esofagus, kalau memberat dengan aktivitas dan agak pelan datangnya tidak langsung maksud gitu, tapi pelan makin nyeri mungkin satu ACS piring atau ripping ini pada AAD ya. Nah, PE biasanya tidak begitu nyeri tapi sesak. Nah, ini ada artikel di American Family Physician Predictions of Acute Myocardial Infarction dan di sini bahwa dilihat positive likelihood ratio untuk beberapa keluhan itu saya cuma mau menunjukkan bahwa radiation to right arm or shoulder ini malah lebih tinggi daripada ke kiri aja. Ke kiri hanya 2,3. Tapi kalau ke kanan itu malah lebih tinggi. Ini jumlah pasiennya sekian. Kemudian kalau kanan dan kiri dan bahu itu 4,1. Hubungannya dengan aktivitas 2,4 kalau di lajeng kiri. Jadi dulu kita selalu berpikir bahwa nyeri dada yang khas itu ke kiri. Ya, tapi ternyata dari penelitian ternyata ke kanan. Ada keringat dingin, mual, muntah. Dulu pernah ada angina, ini tambah berat misalnya. Kayak ditekan misalnya dan lain-lain ya. Ini mengarah ke suatu acute myocardial infarction. Ingat ya, ke kanan ya. Nah, sekarang saya akan ngobrol berdasarkan guideline yang terakhir yang saya sebenarnya juga belum baca full
Tapi ya ini nanti mungkin siapa tahu ada, kalau ada yang mau jurnal reading sama kita tentang gatan ACS yang keluar bulan Oktober ini boleh ya. Jadi ACS spektrum itu ada macam-macam, presentasinya bisa asimptomatik ya, bisa nyeri dada yang makin lama makin hebat, yang terus-menerus, ada shock sampai akutat berat, atau bahkan bisa cardiac arrest. Itu tergantung pasiennya macam-macam. Jadi yang biasa aja, kayak nyerinya nggak enak itu, sampai yang arrest. Jadi dia variatif. ECG-nya juga sama. Ada yang normal, ada yang SC depresi, ada yang SC elevasi, dan ada yang datang dengan aritmia. Sehingga diagnosanya nanti kalau yang ini ya non SC elevasi ACS, kalau ini STEMI. HS stropnya bisa yang meningkat atau meningkat dan kemudian lama-lama jadi turun. Diagnosanya bisa ini. Jadi ini yang teman-teman harus sadari dulu bahwa ada loh ECG yang normal, ada yang tidak ada gejala, ada yang gejalanya hebat. Ini harus tahu. Gitu. Ini tadi hampir sama lah ya. Nah, diagnosanya dan beberapa investigasi yang penting adalah troponin, echo misalnya, angiografi, CT scan ya. Oke, kalau non ST elevasi ACS ya intinya kalau memang dia dengan very high risk feature ya harus anjurannya angiografi ya, kemudian anti trombotik terapi. Kalau tanpa very high risk ya bisa ditunda angiografinya bisa sampai 24 jam ya. ECG monitoring, intravascular imaging, echo, non invasive imaging dan lain-lain itu bisa. Nah, ini nggak usah deh tadi, ini sama dengan yang tadi ya. Tapi intinya yang ini bisa dilakukan setelah yang atas. Saya tidak ngomong STEMI ya. Nah, jadi ini pasien dengan akut chest pain ya, tanpa ST elevasi bisa gambar EKG-nya apa? Transient ST elevasi, persistent ST depresi, T-wave abnormalities, hiperakute, T-wave inversion, bifasic T-wave, dan lain-lain. Dan bisa juga ECG normal. Nah, disinilah peran dari troponin. Ya, disinilah perannya dari troponin. Ya, jadi ECG-nya bisa macam-macam. Yang itu mau saya sampaikan ke teman-teman. Nah, ini di guideline ini ditulis ini. While ECG in the setting of NST elevation may be normal in lebih dari sepertiga. Kok tinggi banget ya angkanya sepertiga ya. Tapi dia dibilang di sini sepertiga. Sepertiga. Seingat saya sih nggak sampai sepertiga, tapi saya belum baca betul sampai sepertiga. Kemudian saya coba cari beberapa penelitian, rata-rata menunjukkan yang normal tuh ya sekitar 17% sampai 20%. Ini 17%. Ini penelitian di sini. Jadi ACS tapi ECG-nya normal. Kemudian ini juga di Pakistan ACS dengan ECG normal kurang lebih 22%. Jadi ternyata cukup tinggi ya. Ternyata cukup tinggi. Bahkan di guideline tadi bilang sepertiga. Saya tidak tahu datanya dari mana ya, tapi beberapa penelitian saya ingat saya kok nggak sampai 30%. Mungkin seingat saya hanya sekitar 10 sampai 15%, tapi ternyata setelah kita baca lebih tinggi. Kemudian di sini, bahkan di sini undeterminate elektrokardiografik hanya 5%. 5%. Jadi yang nggak jelas itu 5%. Jadi memang datanya bervariasi. 5 sampai tadi 22%. Tapi di guideline bilang 30%. Tapi intinya ada dan angkanya cukup gede ya. Nah, untuk pasien-pasien yang ECG-nya tidak jelas atau ECG-nya jelas, tapi ini sekedar untuk teman-teman yang nggak punya troponin ya, yang nggak punya troponin. Ini ada namanya HEMAX score. Ini udah pernah tak share ke teman-teman dulu sebagai pengingat aja. Nanti teman-teman kalau mau baca boleh di sini baca lebih detail. Jadi intinya pada penelitian ini adalah pasien itu dibagi menjadi very low risk, jadi bisa langsung dikeluarkan ini tanpa troponin. Low risk, ya, moderate risk atau high risk. Kalau high risk langsung masuk ke ACS. Kalau moderate risk, misalnya di UGD dulu, diobservasi dulu. Kalau low risk, mungkin bisa rawat jalan, mungkin bisa rawat jalan. Ya. Jadi ini very low risk, ya, total numbernya sekian, ya. Dan akhirnya pasien yang ACS benar pada low risk itu nggak ada, 0.
very low risk masih 0. Jadi kalau dia betul-betul very low risk, sudah itu pasti rule out. Ini tanpa troponin. Ya. Tapi kalau yang low risk, ternyata pasien yang low risk masih ada yang ACS 14, jadi 7,5%, dan ada yang infark itu 4,8%. Jadi low risk pada HEMAX ini nggak bisa di ABK. Jadi kalau mau memulangkan, kalau pakai HEMAX score adalah pasien yang betul-betul very low risk. Kalau yang moderate risk, itu ada sekitar 18% yang ternyata ACS dan 15% adalah akut myocardial infarction ketika ditelusuri lebih lanjut. Ini ada validation studi, aku belum baca lebih detail. Nanti teman-teman boleh baca. Tapi yang ini di sini yang atas nih. Dan ini ada di MD kalkulator. Jadi teman-teman nanti boleh browsing HEMAX, HEMACS. Caranya maka gini. Misal pasien kita ini usianya 42, laki-laki. Ini memang beliau nggak ada berkeringat, akut EKG iskemia nggak ada, pain yang menjalar nggak ada karena di depan aja, tidak muntah-muntah, sistoliknya masih oke, dan tapi dia current tobacco smoker, jadi dia masih merokok. Kita lihat ya. Kalau kita ini no, kemudian yang sini yes, apa yang kita dapat? Dia moderate risk. Jadi begitu laki-laki dengan laki-laki nih ya, usia 42, merokok, ketika ada chest pain, maka dia termasuk moderate. Artinya ketika dia masuk moderate risk, dia ada resiko pasien ini walaupun tanpa troponin, hampir 15% ternyata infark miokard. Itulah kenapa pasien ini tidak boleh dipulangkan. Ya, karena ini ada resiko ini. Lebih baik lagi kalau ada troponin. Nah, pasien tadi sudah ada troponin. Berarti kan boleh pulang, Dok. Oke, sekarang kita ngomong tentang troponin dari guideline. Jadi kalau dari guideline, kalau ada curiga non-STEMI tanpa indication untuk immediate ya, misalnya pasiennya hemodinamiknya jelek, heart failure dan lain-lain, itu bisa langsung ke angiografi kalau kita yakin curiga non-STEMI banget. Tapi kalau nggak ada immediate ke invasive angiografi, harus dicek troponin. Nah, memungkinkan adalah troponin di jam ke-0 dan dia anjurkan jam 1 atau jam kedua. Ya. Rata sih kita ngambilnya jam kedua aja. Karena toh ya troponin kita agak lama sedikit. Nah, kita ngambil yang jam kedua. Antara jam 1 hour and 2 hour itu sama. Kelasnya sama. Jadi ya kalau saya nganjurkan 2 jam. Supaya yang kelihatan lebih jelas. Apalagi kalau troponinnya teman-teman, troponin yang sifatnya kuantitatif. Kualitatif. Jadi nggak ada nilainya. Nah, ya kan ada beberapa yang troponinnya positif apa negatif gitu. Kalau troponin positif atau negatif jaraknya harus lebih lama. Bisa sampai 6 jam. Ya. Kalau yang HS trop I ya, yang ada kuantitatif jadi ada nilainya, apalagi kalau HS trop I itu yang bisa 1 atau 2 jam. Tuh. Nah, di sini intinya ini pakai yang ini ya. Kalau very low, maka dia langsung rule out. Baseline-nya low, dan kemudian dicek tidak ada perubahan, maka rule out. Tapi kalau very high atau ada perubahan yang signifikan, dia masuk ke suatu non-STEMI. Mostly invasive strategy. Tetapi kalau ini, dia bisa 3 jam lagi. Echo, exercise stress testing. Pasien ini udah kita echo, pada waktu pagi itu langsung saya echo, sambil apa? Sambil saya cek troponin. Ulang. Loh dok, tadi kan sudah very low. Ini. Very low kan, wong ini dapatnya tadi 1,5. Cuma troponin itu kan masing-masing pasien bervariasi ya. Terutama sebenarnya dulu kita anggap kalau mau naik itu ya kira-kira 3 jam lah gitu. Kita lihat nih ya. Nih. Nah, ini kalau mau kita yakin agak yang HS tropi yang sekarang itu biasanya naiknya itu terasa ketika di atas khas itu di atas 3 jam dari onset. Tapi mungkin yang paru-baru tanpa harus sampai 3 jam udah kelihatan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ya. Tapi seingat saya sih ini 3 jam sih. Sejak tahun 2007 sampai sekarang ini 3 jam. Mungkin yang baru-baru lebih early lagi. Ketika lebih early artinya
ada yang dikorbankan. Apa tuh, Pak? Dia terlalu sensitif. Akhirnya tidak spesifik. Kan gitu. Ya, itulah kelemahan dari HS tropi yang sekarang itu. Dan karena ada beberapa troponin itu meningkat dari, tapi bukan ACS gitu. Pasien sepsis troponnya naik, pasien aorta dissection troponnya naik, pasien heart failure troponnya naik. Terus gimana? Ini benar-benar non STEMI atau enggak? Nah, ini kan agak sulit. Ini misalnya, range pada pasien myokarditis dia akan naik, tapi kemudian dia turun. Hampir mirip kayak ACS, myokardial infark. Tetapi kenaikannya tidak setinggi pada STEMI. Nah, ini tuh sampai 100 atau bahkan ribuan gitu. Nah, terus dia turun. Di sini ada fase plateau nih. Plateau. Mendatar sedikit, baru turun. Pada heart failure, dia akan naik. Tapi sedikit, tidak akan fluktuatif banget. Nah, kalau myokarditis bisa. Kalau ini, dia akan naik, 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 kemudian di sini turun. Masalahnya, kalau kita dapat pasien di sini, kemudian kita cek 1 jam lagi di sini, atau 2 jam di sini, ini tinggi, tapi dia tidak ada perbedaan signifikan. Nah, itulah ya sekali lagi jawabannya ada di sini. Nah, ini ada dari dokter Elias Hana di YouTube, dokter Elias Hana. Beliau menganjurkan kalau ya ini sama, kalau undetectable dan lebih dari 3 jam, maka MI rule out. Kalau ini ceklah 2 jam. Nah, 2 jam kan? Dan 2 jam. Kalau ternyata nggak berubah, ya hampir-hampir nggak berubah, ya maka keluar. Kalau yang dari sini ke bawah, itu beliau mintanya perbedaannya 50%. Kalau di atas 50%, baru dianggap suatu akut. Tapi kalau kurang dari 50% perbedaannya, berarti mungkin chronic myocardial injury. Sementara kalau di sini yang di atas sini, yang di atas nilai normal, ya kalau ini pakai troponin 52, kalau saya tadi 100 ya, itu maka perbedaannya 20% cukup. Ketika ada perbedaan 20%, maka dianggap ini benar-benar suatu non-STEMI. Ini kalau dari Dr. Elias Hana. Nah, ini ada tadi dari artikel yang ini ya, ini. How to interpret elevated cardiac, ini sudah lama, 2011. Tapi orang-orang lama itu kadang-kadang lebih bijak daripada orang-orang baru. Di sini ada kalimat yang sangat mengena. The clinician must interpret cardiac troponin result in the context of clinical history, ECG finding, and imaging. Saya merasa, oke, mungkin dia very low risk ya. Onsetnya 3 jam. Oke, anggap aja dia benar-benar 3 jam atau 3 jam lebih. Jadi kalau lihat ini ya bisa aja nggak perlu diulang. Tapi kan kita nggak yakin betul pasien ini benar-benar ngomong 3 jam apa enggak. Ya kan? Bisa aja sebenarnya masih 2 jam. Ya. Dan pasiennya itu masih ada nggak enak di dada. ECG-nya nggak banyak berubah. Saya cek troponin ulang. Hasilnya 7.000. Langsung kita loading 3 kilo, kita loading aspirin, kita loading statin hydrous, nitrat, kemudian dilakukan angiografi. Tadi ada beberapa teman yang mengarah ke suatu triple vessel atau left main karena ada, sebenarnya menurut saya ECG-nya masih belum khas ke arah triple vessel atau left main. Dan itu terbukti dari angiografi. Kita lihat, ini angiografi, ini left main, ini LAD, ini left circumflex. Kita lihat lesinya terutama ada di left circumflex. Kita lihat. Nah, ini dia di sini, lihat nih. Nah, ada trombus, lesi, stenosis, kemudian ada trombus nih. Kalau kita lihat ini kayak putih-putih gitu ya. Putih-putih di sini. Nah, ini adalah trombus. Ini left circumflex. LAD-nya masih cukup baik. Ini LAD cukup baik. Left circumflex-nya kelihatan dari sini nih. Lah ini yang saya pakai cawan. Bentar. Saya harus nurin. Bentar. Nah, ini left circumflex di sini. Left circumflex yang di sini. Jadi angiografi itu melihat jantung dari beberapa sisi. Dari sisi ini RAO kaudal, sisi kanan bawah itu ini. Tapi begitu dari sisi RAO kranial atau AP kranial ini dapat terutama yang dilihat adalah LAD, ini LAD.
Lab sirkumflex ini. Jadi lesinya hanya di sirkumflex aja. Memang kadang-kadang lesi sirkumflex di lateral terutama nggak begitu kelihatan. RCA-nya masih cukup baik. RCA-nya masih cukup baik. So, apa yang kita lakukan ya? Kita PCI, kita pasang stent dengan hasil yang cukup bagus. Hasilnya tidak ada keluhan, pulang, baik. So, take home message-nya buat teman-teman adalah normal ECG atau near normal ECG. Normal echo pada non-STEMI itu ada. Dan ini kita dapat pasien. Important role dari serial troponin dan invasive strategi kita butuhkan sesuai dengan kondisi pasien. Bayangkan kalau pasien ini tadi kita lakukan treadmill. Dia bisa ada serangan pada waktu treadmill. Itu satu. Atau kita pulangkan. Dia bisa ada apa-apa di rumah. Itu lebih repot lagi. Terus, jadi intinya ya tadi, kalau kuncinya sih menurut saya ada di sini tadi kalimatnya. Troponin perlu diulang, ingat, ya, lihat ini, troponin diulang. Nah, kalau kalian dapatnya adalah troponin kualitatif, maka ngulangnya harus agak lama, 6 jam. Dan ini, nah, ini akhirnya masing-masing dokter bisa beda sedikit-sedikit. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Oke, saya coba jawab ya. Kalau nggak bisa jawab ya nanti dijawab sama teman-teman sendiri. Apakah kasus ini bisa diterapi sebagai uap antikoagulan cuma 3 hari mengingat pasiennya low risk? Ya enggak, ini enggak low risk ternyata. Ini beliau termasuk high risk karena terbukti sebagai non-STEMI troponina positif. Ya, dilakukan angiografi dalam 24 jam. Ya, gitu. Tapi misalnya dok, saya enggak punya troponin. Enggak punya troponin. Kalau akhirnya kembali ke keputusan klinis Anda, ya, kalau pasien ini teman-teman yakin banget itu suatu pasien dengan koroner, jadi apa namanya, profilnya itu sangat tinggi untuk arah koroner, ya Anda boleh menerapi ini sebagai uap dan dilakukan terapi dengan antiplatelet dan lain-lain. Tapi ya sebaiknya sih tetap cek cardiac enzim, ya itu penting. Kemudian ada skor-skor tertentu yang teman-teman bisa melakukan ini kira-kira termasuk high risk atau moderate risk itu ada. Kemudian Mbak Eti Nurhidayati izin bertanya, keluhan nyeri dada membaik karena pemberian OBP, keterolak, baiknya pemberian berapa? Jadi sebenarnya yang harus dilakukan tadi di UGD, kalau memungkinkan adalah EKG serial. Tadi nggak di EKG serial. Kemudian dilakukan pemeriksaan troponin, ulang lagi. Saya yakin sebenarnya udah naik itu mungkin dalam 2 jam tuh dicek lagi itu sudah naik. Ya. Itu. Jadi bukan memberikan PPI, kota. Jadi yang paling penting adalah menegakkan diagnosa. Kalau teman-teman yakin itu suatu mengarah ke ACS, ya jangan kamu beri PPI dulu, isosorbit dulu. Nah, tapi beberapa penelitian juga bilang bahwa isosorbit tidak selalu bisa membedakan ini ACS atau enggak. Ya, jadi ya memang harapannya troponin. Lah dok, masalahnya kita nggak punya troponin, nah itu repot lagi, beda lagi, ceritanya beda lagi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Halo. Izin bertanya berapa waktu paru CKMB dan troponin pada non-STEMI, STEMI akut dan subakut. Waduh, aku di sini mana kata ya. Kalau CKMB, seingat saya, dia itu dalam 2 hari itu sudah turun. Kalau CKMB. Kalau troponin akan bertahan sampai 2 minggu. Ya, kalau naiknya lebih cepat naik CKMB, kemudian baru troponin. Ya, gitu sih. Itu yang mungkin bisa saya jawab. Nanti yang lainnya bisa baca sendiri ya. Oke, saya kira itu aja yang teman-teman. Terima kasih udah ikut semua.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.